Bumi episode 5. Pasangan serasi. Sally memajukan bibir, menahan tawa. Aku tidak menanggapi, hanya mengangkat sedotan dari gelas. Awas saja kalau keterusan, akan aku lempar dengan sedotan ini. Bercanda, Ra. Wajah Sally memerah, separuh karena kepedasan, separuh masih menahan tawa. Miss Keriting memang sok galak, menyebalkan, banyak ngasih PR, tapi itu yang aku suka darinya. Dia selalu telak menyindir orang. Pasangan paling serasi pagi ini. Hehehehe. Lagian, kenapa pula kalian harus berteriak-teriak di lorong, membuat semua teman sekelas menoleh ingin tahu. Sally membela diri, berusaha berlindung dari lemparan sedotan. Bel istirahat pertama sudah bernyanyi 5 menit lalu. Hujan deras sudah reda, menyisakan rintik kecil yang bisa dilewati tanpa terlalu membuat basah. Udara dingin dan lembab. Sally mengajakku ke kantin, menghabiskan semangkuk bakso dan segelas air jeruk hangat. Pilihan yang baik dalam suasana seperti ini. Sally bilang dia yang traktir. Aku awalnya tidak tertarik. Setelah 2 jam lebih saling ngotot menghabiskan waktu bersama Ali, yang membuat moodku hilang. Aku sebenarnya lebih tertarik menghabiskan waktu sendirian di kelas, duduk di kursi, memikirkan siapa si tinggi kurus itu. Apakah itu hanya imajinasiku karena belasan tahun menyimpan rahasia? Tetapi melirik gelagat Ali yang juga akan ikut menghabiskan waktu di kelas, menyelidikiku, aku menerima tawaran Sally. Kalian sebenarnya membicarakan apa sih sampai bertengkar begitu? Sayangnya, Sally yang sambil berhah kepedasan menghabiskan semangkuk baksonya seperti kehabisan ide percakapan selain tentang kejadian di lorong kelas. Tidak membicarakan apapun, aku malas menanggapi. Masa iya? Sally menyelidik, sampai bertengkar begitu. Siapa yang bertengkar? Dia saja yang selalu menyebalkan, mencari masalah. Aku mengarang jawaban. Kalian tidak sedang membicarakan PR matematika kan? Mengerjakan PR di lorong tadi. Sally tertawa dengan kalimatnya sendiri. Aku melotot, mengancam Sally dengan bola bakso. Bercanda, Ra. Kamu sensitif sekali pagi ini. Aku saja yang ditabrak tadi di anak tangga nggak ilfil. Biasa saja. Sally nyengir tanpa dosa. Semangkuk bakso kantin ini lumayan lezat, apalagi saat udara dingin. Tapi topik pembicaraan ini memengaruhi lidahku. Pagi ini, apalagi menatap wajah jahil Sally. Kamu tahu, Ra, Sally tiba-tiba berbisik, menurunkan volume suara di tengah ingar-bingar kantin yang dipenuhi teman-teman sekolah yang cepat merasa keroncongan saat udara dingin begini. Tahu apanya? Aku tidak semangat menatap wajah penuh rahasia Sally. Ali pernah ikut seleksi Olimpiade Fisika. Sally masih berbisik. Terus apa pentingnya? Aku mengangkat bau tidak peduli. Dia peserta seleksi Olimpiade paling muda sepanjang sejarah, Ra. Waktu itu dia masih kelas 8. Dia nyaris masuk dalam tim yang dikirim ke entah apa nama negaranya. Uzbekistan, kalau tidak salah. Dia termasuk 6 siswa paling pintar, jenius malah. Itu penting sekali, bukan? Sally berhah kepedesan meraih botol kecap. Tapi si Beang Kerok itu batal dikirim. Pada minggu terakhir seleksi, dia meledakkan laboratorium fisika tempat karantina peserta seleksi. Iseng melakukan percobaan entah apa. Betul-betul meledak, Ra. Dari mana kamu tahu itu? Aku basa-basi menanggapi. Perusahaan tempat papaku bekerja jadi sponsor utama tim Olimpiade itu, Ra. Kejadian itu dirahasiakan.
Wartawan hanya tahu tim Olimpiade pulang membawa beberapa emas 2 minggu kemudian. Kata papaku, profesor pembimbing tim Olimpiade tetap ngotot membawa Ali. Bilang bahwa anak itu yang paling pintar. Dan menurut sang profesor, rasa ingin tahu kadang membuat seseorang nekat melakukan sesuatu. Dan itu bisa dimaklumi, tapi panitia lokal menolaknya. Ali batal jadi peserta Olimpiade Fisika termuda sedunia. Melihat wajah Sally yang semangat bercerita, aku setengah tidak percaya, setengah hendak tertawa. Lihatlah, Sally berbisik seperti sedang menceritakan kisah berkategori top secret. Sally sepertinya terlalu banyak menonton serial Korea. Nah, Ali juga sudah 4 kali pindah-pindah sekolah selama SMP. Sally mengambil sambal setengah sendok. Tadi dia kebanyakan menumpahkan kecap, membuat baksonya jadi terasa manis. 4 kali, Ra, itu rekor. Kamu tahu dari mana? Kalau yang ini sih sudah rahasia umum. Sally berhah kepedasan lagi. Volume suaranya kembali normal. Semua anak di sekolah ini juga tahu. Kamu saja yang tidak memperhatikan, lebih suka menyendiri di dalam kelas saat bel istirahat. Ali dikeluarkan dari sekolah, katanya sih karena sering berkelahi. Aku tidak tertarik dengan cerita Sally. Aku sedang menatap kasihan temanku itu. Lihatlah, dia sekarang menumpahkan kecap lagi. Sudah 4 kali Sally bolak-balik menambahkan sambal dan kecap di mangkok baksonya, membuat bening kuah bakso berubah hitam. Nah, saat penerimaan sekolah baru kemarin, banyak SMA yang menolak menerimanya. Katanya sih bukan semata-mata karena dia sering berkelahi, tapi seram saja. Sally menyeka keringat di dahi. Seram apanya? Seram kan kalau kamu harus menerima murid sepintar dia. Guru-guru kita saja sering grogi di kelas kalau dia mulai bertanya yang aneh-aneh. Kalau kamu dalam posisi harus mengajar anak sepintar dia, pasti kamu salah tingkah. Horor dalam arti berbeda. Hanya miskriting yang tidak peduli, bahkan tega menghukumnya. Sally nyengir lebar. Aku beroh pelan. Aku lebih tertarik menghabiskan baksoku. Sebenarnya sih, tapi kamu jangan marah ya. Sally tiba-tiba terlihat seperti menahan tawa. Apalagi ini, tanganku yang menyendok bakso terhenti. Tapi kamu jangan marah ya, Ra. Sally mengulangi. Aku menggeleng. Kenapa aku harus marah? Aku tidak peduli kamu cerita tentang si biang kerok itu. Ali itu sebenarnya termasuk Gyo-won. Sally kini sungguhan tertawa. Gyo-won, dahiku terlipat. Cute, Ra. Kalau saja dia lebih rapi, sikapnya lebih manis, rambutnya diurus, pasti mirip bintang serial Korea yang aku tonton. Serasi sekali dengan Ra yang manis dan berambut panjang. Kali ini aku sungguh menimpuk Sally dengan bola bakso. Sally tertawa dan cekatan menghindar. Tapi gawat, baksoku mengenai kepala anak kelas 12. Kami terpaksa bergegas kabur dari kantin sambil berteriak ke tukang bakso bahwa bayarnya nanti-nanti. Kamu cari masalah, Ra. Cewek itu ketua geng cheerleader. Sally berlari-lari kecil menarikku, berbisik sebal. Aku patah-patah mengikuti langkah kaki Sally, melewati keramaian kantin. Tadi itu jelas-jelas bukan salahku. Sasaranku kepala Sally, dan salah siapa mereka duduk persis di belakang Sally. Semoga mereka tidak tahu kita yang melemparnya. Sally nyengir. Bakso yang kamu lempar telak mengenai kepalanya. Mereka pasti lagi marah-marah mencari tahu siapa yang melempar. Kami bergegas kembali ke kelas. Ruang kelas 10-9 masih kosong. Hanya ada Ali yang entah kenapa sedang berada di meja kami, seperti habis melakukan sesuatu. Sally melotot mengusirnya. Ali hanya mengangkat bahu, merasa tidak bersalah. Sejak kapan orang dilarang duduk di kursi mana saja saat istirahat? Balihnya, dia bersiap mengajak bertengkar. Aku menyikut Sally, menyuruhnya tidak menanggapi Ali.
Setidaknya hingga bel sekolah berbunyi, tidak ada kejadian yang membuatku tambah jengkel. Pelajaran bahasa. Aku suka. Aku memasang wajah sumringah selama pelajaran berlangsung. Sepertinya hampir seluruh teman sekelas menyukai guru bahasa kami. Dia persis seperti tutor acara berbahasa yang baik dan benar di siaran televisi nasional. Pintar, tampan, dan pandai bergurau. Hanya ahli yang tampak kusut, dengan wajah tertekuk di pojokan kelas. Aku tertawa dalam hati. Meliriknya, mengingat cerita Sally di kantin tadi yang entah betul atau tidak. Mungkin Ali benci pelajaran ini karena tidak tahu bagian mana yang bisa diledakkannya. Bel pulang sekolah bernyanyi kencang. Dengung gaduh memenuhi seluruh bangunan sekolah. Aku pulang naik angkutan umum bersama Sally. Sayangnya, tiba di rumah aku menemukan masalah baru. Masalah dengan 2 kucingku. Dan itu lebih serius dibanding kejadian tadi pagi di sekolah dengan sosok tinggi kurus yang mendadak muncul kemudian hilang di depan mataku.